Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Finansial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai anuitas umum atau general annuities. Jadi perbedaan utama antara anuitas yang akan kita pelajari di bab 4 ini dengan di bab 3 adalah bahwasanya di bagian ini pembayaran anuitasnya itu nggak level atau nggak sama semua gitu kan ya. Jadi kalau kemarin kita belajarnya bahwasanya pembayaran anuitasnya itu sama semuanya, jangka waktunya pun juga tetap gitu kan. Nah ini bisa jadi jangka waktunya nggak tetap gitu, nggak terhingga bisa jadi ya. Terus juga pembayarannya bisa jadi juga tidak tetap juga atau bervariasi. Contohnya mungkin bisa jadi pembayarannya itu meningkat ataupun menurun mengikuti suatu pola tertentu. Nah nanti akan kita pelajari lebih lanjut di bab 4. Kita lihat bagian yang pertama terlebih dahulu. Ini adalah contoh di mana anuitas itu pembayarannya, frekuensi pembayarannya itu kurang dari periode suku bunganya. Nah, kalau kita kemarin umumnya belajar kalau anuitas itu seperti ini kan, saya gambarkan di sini, misalkan ya, saya punya jangka waktu katakanlah 40 tahun, terus ini jenisnya adalah anuitas akhir. Maka setiap akhir tahun jadi antara di tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun 40 ini ada pembayaran semuanya nih di sini nih. Semuanya ada pembayarannya gitu kan ya di akhir tahun. Nah, tapi kalau yang di bagian sini, ini perbedaannya adalah pembayarannya ternyata nggak di akhir tahun. Pembayarannya dilakukan di akhir setiap 5 tahun. Dengan demikian, kalau kita diminta untuk menghitung present value-nya, kita perlu melakukan sedikit modifikasi pada bagian pada bagian ini ya, formula dari anuitasnya. Nah, kalau saran dari saya adalah kita gunakan ini aja bentuk umum dari geometric series-nya. Jadi dari geometric series-nya, terus kalau kita jumlahkan nanti, kita bisa dapatkan formula dari present value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ya, karena dia dibayarkan setiap 5 tahun sekali, yaitu di akhir tahun ke-5, akhir tahun ke-10, sampai akhir tahun ke-40, maka totalnya ini adalah 8 buah pembayaran. Lalu kalau kita tuliskan present value-nya, ini sama dengan V pangkat 5, jadi ini kalau kita bawa ke waktu ke-0 menjadi V pangkat 5, lalu ini kita bawa ke waktu ke-0 dia menjadi V pangkat 10, yang di waktu ke-15 menjadi V pangkat 15, dan terakhir adalah V pangkat 40. Tolong dicatat, semua ini totalnya adalah 8 buah pembayaran. Lalu kalau kita gunakan formula dari geometric series dengan 8 suku, di mana rasionya itu adalah V pangkat 5, maka kita peroleh nilainya sama dengan V pangkat 5, kita kalikan dengan 1 minus V pangkat 40. Ini V pangkat 40 diperoleh dari V pangkat 5 yang dipangkatkan 8. Lalu kita bagi dengan 1 minus V pangkat 5, di mana V-nya itu adalah 1,05 pangkat minus 1. Sehingga kalau kita substitusikan, kita peroleh nilainya adalah 3,1054. Oke, berikutnya kita lihat ini adalah contoh pembayaran yang lebih sering dibandingkan periode bunganya. Kalau tadi kan kita lihat ya, ini periode bunganya itu adalah tahunan, tapi pembayarannya malah 5 tahun. Kalau yang di sini periode bunganya katakanlah tahunan, tapi periode pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita biasanya gunakan ini ya, suku bunga efektif per periode seper-M tahun. Ini kayak waktu di bab 1 kita belajar ada istilah kita gunakan IM yang menyatakan suku bunga nominal tahunan. Lalu kita gunakan IM per M, ini yang menyatakan suku bunga efektif per seper-M tahun. Nah, kalau dalam hal ini hampir sama idenya, kita membagi 1 tahun menjadi M bagian sama besar, jadi ada waktu 1 per M, 2 per M, 3 per M, dan otomatis di waktu ke-1 ini adalah M per M. Nah, in total, ini ternyata ada N tahun gitu kan ya. Jadi ingat, setahun ini ada M kali pembayaran, dan totalnya ini adalah N tahun, maka waktu di ujung ini ya, paling ujung ini adalah N dikalikan M per M. Oke, sehingga secara total, ingat totalnya ada N tahun, di masing-masing tahun ada M pembayaran, maka secara keseluruhan terdapat M dikalikan M kali pembayaran. Nah, ini misalkan kita punya I adalah suku bunga efektif per periode konversi. Ini maksudnya ini adalah I efektif tahunan ya. Ini I efektif tahunan.
Nah, kalau Anda punya I efektif tahunan, terus Anda ingin menghitung ini, AN pangkat M ini, AN pangkat M ini menunjukkan anuitas akhir dengan jangka waktunya adalah N tahun, dan 1 tahun dia membayarkan sebanyak M kali. Oke, di mana masing-masing besar pembayarannya adalah 1 per M. Jadi ini kalau saya gambarkan, kembali ke sini. Ini total pembayarannya, ingat ada N dikalikan M kali pembayaran, di mana masing-masing besar pembayarannya adalah 1 per M, 1 per M, 1 per M, 1 per M. Jadi secara total ada N tahun, tapi pembayarannya N dikalikan M kali, di mana besar masing-masing pembayaran adalah 1 per M. Lalu kalau kita ingin menghitung present value-nya, ini present value-nya, notasi yang kita gunakan adalah ini, yaitu AN pangkat M. Nah, N ini menunjukkan, dalam tahun ini menunjukkan periode akhir pembayaran anuitasnya adalah dalam N tahun, lalu M ini menunjukkan bahwasanya 1 tahun ini kita konversi menjadi M bagian sama besar. Artinya pembayarannya dilakukan setiap 1 per M tahun, di mana catatan tambahannya adalah masing-masing di masing-masing periode pembayaran ini besar pembayarannya adalah 1 per M. Ingat ya, ini besar pembayarannya adalah 1 per M, bukan $1. Nah, kalau seperti ini, maka kita peroleh hasilnya adalah 1 minus V pangkat N dibagi dengan IM. Ingat, V pangkat N adalah 1 plus I pangkat minus N, seperti ini. I di sini ini adalah I efektif tahunan. Sedangkan IM ini adalah I nominalnya. I nominal tahunan yang dikonversikan M kali setahun. Lalu kalau kita menghitung SNM-nya, gampang banget juga, tinggal kita ini aja, tinggal kita kalikan ini semua dengan 1 plus I pangkat N, sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, tapi untuk penghitungan seperti ini cukup tricky ya, karena Anda harus mengasumsikan masing-masing tahun ini dibagi M bagian sama besar, dan masing-masing periode itu harus membayarkan 1 per M dolar gitu kan ya. Ini agak tricky. Kalau saran dari saya adalah gunakan formula umum aja. Formula umum maksudnya bagaimana? Yang terpenting yang pertama adalah Anda tahu besar pembayaran per periode waktunya. Jadi yang pertama adalah Anda harus tahu nilai R-nya. R ini menunjukkan berapa sih besar uang yang dibayarkan setiap periode pembayarannya. Yang kedua itu adalah Anda harus tahu N-nya. N itu menunjukkan total berapa kali sih ini dibayarkan. Jadi ini sedikit berbeda ya. Kalau N yang di sini tadi ini N menunjukkan jumlah tahun terakhir pembayaran. Tapi yang saya maksud di sini N ini adalah jumlah berapa kali pembayarannya. Ingat, N itu berapa kali sih anuitas ini dibayarkan. Lalu yang ketiga adalah Anda harus mencari J. J itu adalah suku bunga efektif per periode pembayarannya. Jadi kalau Anda sudah tahu 3 poin penting ini, nggak masalah. Nanti ketika periode waktunya diganti dalam bulanan, harian, maupun tahunan, Anda udah nggak ada masalah. Kenapa? Karena udah dipegang ya konsepnya. Anda tahu besar pembayaran per periode efektifnya berapa, lalu berapa kali dia dibayarkannya. Ingat, ini mengikuti ini ya, jumlah periode efektifnya ya. Jadi kalau periode efektifnya bulanan, jadi ingat dilihat berapa bulan dia dibayarkan. Lalu J ini adalah suku bunga efektif per periode pembayarannya. Nah, kita lihat contohnya. Dapatkan present value dari anuitas akhir dengan pembayaran bulanan sebesar 1/12. Kalau mengacu ke sini, kita peroleh R-nya adalah 1/12. Jadi setiap bulan dia membayar 1/12. Lalu 10 tahun, karena 10 tahun itu totalnya 120 bulan, maka kita peroleh N-nya adalah 120. Nah, ini jadi mengikuti ya, karena R-nya ini menunjukkan pembayaran bulanan, maka N-nya ini menunjukkan jumlah bulan pembayarannya. Jadi R-nya 1/12, N-nya adalah 120. Lalu J-nya, J ini berarti harus dicari suku bunga efektif bulanannya, yang kita notasikan dengan I12/12. Karena yang diketahui adalah I tahunan, ini kan I tahunan ya, I saja. I tahunan sebesar 5%, maka kita peroleh J-nya adalah 1,05 pangkat 1/12 kurangi 1, di mana nilainya sama dengan 0,004074124. Terus tinggal kita substitusikan aja. Jadi present value kalau pakai gunakan formula anuitas yang pada umumnya kita dapatkan di bab 3 kemarin, kita peroleh present value-nya sama dengan R dikalikan dengan AN.
Nah, di mana N-nya adalah 120 dan suku bunga yang kita gunakan adalah J, yaitu 0,004074.124. N-nya 120 di sini, tinggal kita substitusikan semua, kita peroleh nilainya adalah 7,89713. Terus ini kita kenalkan dengan yang namanya perpetuitas. Jadi perpetuitas ini adalah anuitas dengan pembayarannya itu sampai tak hingga waktu. Oke, jadi dia tidak memiliki batas waktu pembayaran. Jadi no end date kan di sini. Kata lainnya adalah kalau di anuitas kan kita gunakan notasi seperti ini ya. Kalau di anuitas akhir E angle N. Kalau di annuity due kita punya E double dot angle N. Nah, untuk perpetuitas itu sendiri adalah ketika kita mengambil nilai N itu menuju tak hingga. Sehingga di sini artinya adalah anuitas itu dibayarkan sampai tak hingga kali. Seperti di anuitas, maka kita juga mengenal perpetuitas ada dua jenis. Ada perpetuitas awal dan perpetuitas akhir. Perpetuitas akhir atau perpetuity immediate ini membayarkan $1 kalau misalkan ini kita anggap tahunan ya. $1 per tahun yang dimulai di akhir tahun pertama sampai tak hingga waktu. Sedangkan kalau perpetuity due atau perpetuitas awal ini membayarkan $1 setiap tahun dimulai di waktu ke-0 atau pada saat ini. Oke, dengan menggunakan limit maka kita peroleh ini A tak hingga, ini simbolnya ya, simbol perpetuitas akhir yaitu A tak hingga, yaitu limit N menuju tak hingga dari E angle N. Ini kita tahu E angle N itu adalah 1 minus V pangkat N dibagi dengan 1. Lihat satu-satunya faktor yang mengandung N itu adalah V pangkat N kan ya. Nah, kita tahu nilai V itu kan kurang dari 1. Kenapa? Karena V itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus I. Ini nilainya pasti kurang dari 1. Kalau V ini kita pangkatkan N, lalu N-nya menuju tak hingga, maka kita dapat simpulkan bahwasanya V pangkat N ini akan mendekati 0 kan ya limitnya. Karena mendekati 0, maka ini kita peroleh limit N menuju tak hingga dari ini semua nilainya adalah 1 per I. Jadi ini V pangkat N bisa dianggap habis. Atau 0 gitu kan ya, 1 per I. Atau kita juga bisa gunakan dari formula